أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى حبيب قلوب العالمين سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun melalui media ini. Dan tentunya ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga beliau, khususnya para Imamul Ma'sumin salamullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapat syafaat dari beliau. Insyaallah pada sesi kali ini kita akan coba mendaras salah satu kitab yang berkaitan dengan usul fikih ya, yang mudah-mudahan kita berharap dengan pertemuan perdana ini kita bisa terus melanjutkan, kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, sehingga kita bisa dan mampu menyelesaikan kajian usul fikih kita ini. Dan kebetulan saya ingin mencoba untuk menyajikan kajian usul fikih ini dengan menggunakan atau menjadikan panduan dalam kajian kita kali ini kitab Al-Asasu Kitab Al-Asas fi Usulil Fiqh, karya daripada Muhammad Hussein Al-Abdi, yang insyaallah dalam tema-tema yang tentunya akan diangkat dalam kitab ini adalah tema-tema yang menjadi kajian utama di dalam usul fikih, khususnya di kalangan Ahlul Bait. Tentunya sebelum kita memulai kajian kita ini atau memulai pendarasan kita ini yang berpedoman dengan kitab yang barusan saya sebutkan, alangkah baiknya bahwa di sini tentunya kajiannya itu kita akan sebutkan apa saja yang ada dalam kitab ini, dan tentunya ada banyak sekali pembahasannya. Bahasan kalau saya lihat dari daftar isi kitab ini, itu kalau kita bisa menyelesaikan kitab ini, maka secara umum kita akan punya gambaran yang cukup memadai terkait dengan usul fikih yang dikaji di sini. Tentunya setiap kajian kitab itu ada semacam pendahuluan ya, di mana di pendahuluan itu ada beberapa poin-poin penting yang akan kemudian jadi bahan kajian. Kalau saya lihat di daftar isinya di sini adalah
ada tamhid, di mana bagian at-tamhid ini menjelaskan tentang al-hajatu ila ilmil usul wa ta'rifuhu wa mawdu'uhu wa tabwibuhu, di mana yang akan dikaji lebih awal sebagai pengantar atau pembukaan dari mukaddimah, yaitu terkait dengan al-haja ila ilmil usul, membahas tentang mengapa kita misalnya memerlukan ilmu usul itu. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian atau definisi daripada ilmu usul itu sendiri. Dan berikutnya tentang subjek yang menjadi kajian daripada ilmu usul. Lalu dilanjutkan dengan tabwibuhu, yaitu bab-bab yang menjadi poin utama di dalam kajian usul fikih ini. Nah, tentunya kita tidak sabar lagi untuk ingin memulai kajian kita ini, dan tentunya karena ini kajiannya bersifat kajian kitab, jadi kita akan terlebih dahulu membacakan 1 baris, 2 baris daripada kitab ini, dan kita berharap ya mudah-mudahan kita niatkan istilahnya kajian kita ini bernilai ibadah. Apatah lagi pada hari pertama ini kita berada di hari ke-11 daripada bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriyah. Baiklah, untuk lebih singkatnya kita akan coba mengawali pembahasan kita ini, dan mungkin ada baiknya juga atau mungkin yang bukaannya ini juga ada beberapa ini ya, sebelum masuk kepada tamhid tadi, pembacaan tamhid tadi. Di sini ada mukaddimahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila tadhkirah bil wilayati wa qaddara lana ad-dari'ah bil riwayah wa qawwana bi'uddatil usul lidirayah famanna alaina bil ma'arij minal mabadi ilan nihayah wa karramna bi tahdhibil wusul ilal hidayah wa anqadhna bi tamhidil qawaid minal ghawayah. Ini semacam mukaddimah daripada kitab ini, di mana menjelaskan menggunakan kitab-kitab usul yang dikarang yang merupakan karya ulama-ulama kita, ulama-ulama dari kalangan Ahlul Bait, menggunakan ini. Dan saya kira teman-teman bisa membaca sendiri ya mukaddimahnya ini. Kita akan lebih masuk langsung kepada pembahasan daripada ilmu usul atau kitab Al-Asas fi Usulil Fiqh ini, di mana sebelumnya sudah saya isyaratkan bahwa di tamhid ini ada 4 pembahasan, di mana dikatakan wa fihi arba'atu umurin, di dalamnya ada 4 pembahasan. Yang pertama itu al-hajatu ila ilmi usulil fiqh, kebutuhan kita, keperluan kita, kepentingan kita terhadap ilmu usul fikih ini. Dia akan dijelaskan mengapa kita memerlukan yang namanya ilmu usul fikih. Untuk apa sih orang belajar dan mendalami usul fikih. Yang kedua, dengan ta'riful fiqh wa usulih, berkaitan dengan pengertian daripada fikih itu sendiri
dan juga usul fikih. Berikutnya yang ketiga di tamhid ini akan dibahas tentang maudhu' ilmil usul, subjek daripada ilmu usul itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tabwibu mabahithi ilmil usul, tentang pembagian atau bab-bab yang ada dalam pembahasan atau kajian daripada ilmu usul. Nah, kita beranjak pada yang pertama, al-hajatu ila ilmil usul. Nah, ini kalau misalnya bisa ini kitabnya ini bagusnya ditampilkan ya, kalau misalnya bisa tampilkan di layar ketika misalnya akan dibuat, supaya teman-teman yang menyaksikan rekaman ini jadi bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga istilahnya bisa mengakses langsung kitab ini. Yang pertama di pendahuluan ini adalah al-hajatu ila ilmil usul wa ta'rifuhu wa mawdu'uhu wa tabwibuhu. Nah, di sini sebelum kita masuk pada al-haja ini, ya menjadi tradisi daripada tulisan al-asas fi usul fikih ini, ya menyebutkan ayat. Terlebih dahulu menyebutkan ayat, ya sekedar istilahnya bertabarrukan, di mana qad akkadal kitab al-aziz ala daruratis suluk nahwal tafaqquhi fid din bima yashmulu at-tafaqquha fil ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Faqad qala subhanahu wa ta'ala wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa haitsu yatawaqqafu al-'ilm bil ahkam asy-syar'iyyah 'ala muqaddimat wa minha ilmu usul al-fiqh fa 'ala talib al-faqaha ay yadrusahu biitqanin hatta yajida baghiyatahu fi mustaqbilihi. Nah, tentunya di sini ayat ini menegaskan bahwa tentang keharusan untuk bersuluk, istilahnya menempuh pendidikan untuk menjalani yang namanya dunia tafaqquh fid din, menjalani tradisi menuntut ilmu dalam rangka memperdalam pengetahuan kita tentang keagamaan, tentang agama, di mana ya tentunya di dalam urusan agama itu kita tidak terlepas dari 3 hal unsur agama itu, di mana yang pertama itu adalah berkaitan dengan akidah. Kita jadi tafaqquh fid din itu pertama berkaitan dengan akidah, yang kedua berkaitan dengan moral akhlak, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan al-ahkam. Nah, di sini sebutkan yashmulut tafaqquh, di mana di dalamnya mencakup at-tafaqquh fil ahkami syar'iyyatil amaliyah, yaitu turut memperdalami pengetahuan kita dalam bidang hukum-hukum syariah yang sifatnya praktis. Ya, sebagaimana firman Allah disinggung di sini, yaitu berkaitan dengan tafaqquh, liyatafaqahu fid din. Din itu, unsur-unsur din itu bukan hanya akidah, bukan hanya akhlak, tapi ada di situ yang namanya ahkamus syariah amaliyah. Wa haitsu yatawaqqaful ilm, di mana misalnya pengetahuan itu, ilmu itu terkait dengan ilmu-ilmu ahkam syar'iyah ini, ya tentunya untuk kita bisa menemukan, memperoleh hukum-hukum syar'i itu, ya tidak serta-merta
begitu saja. Tentu ada ilmu-ilmu yang menunjang, sehingga kemudian ilmu-ilmu tersebut menjadi muqaddimah, menjadi pengantar untuk bisa masuk dan dapat memahami dan menarik sebuah pengetahuan yang berkaitan dengan ahkam syariah. Di mana salah satu daripada ilmu tersebut adalah wa minha ilmu usulil fiqh, yaitu ilmu usul fiqh. Fa'ala talibil faqaha ayyadrusahu biitqanin, sehingga diharapkan bagi mereka yang menuntut kefakihan, artinya bagi mereka penuntut atau pencari kemampuan untuk mengistimbat, kemampuan untuk menyimpulkan sebuah hukum dari sumber-sumber yang ada, dari sumber-sumber yang mu'tabar itu, sudah semestinya untuk dengan betul-betul biitqan mempelajari ilmu usul ini, sehingga dia nantinya akan menemukan apa yang menjadi tujuannya di masa yang akan datang. Nah itu. Nah, berikutnya kita akan bacakan bahwa al-hajatu ila ilmi usulil fiqh. Untuk apa kita mempelajari ilmu usul fiqh itu? Apa tujuan kita daripada mempelajari ilmu usul itu? Nah, sebagaimana singgung barusan, tentunya kita mempelajari ilmu usul itu ya dalam rangka karena kita tahu bahwa ilmu usul itu adalah merupakan salah satu penunjang untuk kita bisa mampu, untuk bisa dan mampu untuk mengistimbat hukum syar'i, dan kita yakini bahwa ilmu usul fikih adalah ilmu yang sangat dominan, yang lebih mendominasi di dalam ketika seseorang ingin mengistimbat sebuah pengetahuan. Kalau kita mau meminjam istilah Baqir Sadr, ilmu usul fikih itu adalah mantiknya fikih atau logikanya fikih. Sehingga orang yang ingin memahami fikih, ingin memahami ahkamus syariah, dia harus mempelajari terlebih dahulu ilmu usul, sehingga dia bisa melihat, sehingga dia bisa mengetahui seperti apa mekanisme, seperti apa prosedur di dalam menyimpulkan sebuah hukum syar'i. Baik, al-hajatu ila ilmi usulil fiqh. Minal wadih inda kulli aqilin annal maula jalla wa ala idza ja'ala ahkamahu fi ma'radil wusuli ila abdihi lam yakunil abd ma'dhuran fi tarki fahsihi anha wala siyama law alima anna minha ahkaman ilzamiyatan la yardal maula mukhalifatahu. Walidzalik la yajidul jahl biha udhran faminal lazim ay yatlubal ilma bi ahkami af'alihi fi mukhtalifi syu'unihi amnan min iqabil maula fi mukhalafati takalifihi. Nah, jelas bahwa bagi seorang yang berakal, minal wadih, jelas bagi inda kulli akilin, bagi setiap orang yang berakal itu, bahwa annal maula, yaitu maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala, ketika misalnya dia membuat idja'ala ahkamahu, ketika dia menjadikan, membuat hukum-hukumnya fi ma'radil wusul ila abdihi, ketika istilahnya dia menyajikan, ya, menyampaikan hukum-hukum yang sudah dibuatnya itu, disampaikan kepada masyarakat, disampaikan kepada umat manusia,
fi ma'radil wusul ila abdihi lam yakunil abdu ma'dzuran. Tentunya tidak ada seorang hamba yang bisa mengatakan saya afwan, mohon maaf, saya uzur, tidak bisa. Fitar kifahsi, dia tidak bisa mengatakan saya hamba ini mengatakan bahwa saya mohon maaf, saya beruzur sehingga saya tidak bisa melakukan semacam penelitian, mencari hukum-hukum Allah, di mana hukum Allah tentang ini seperti apa. Tidak ada seorang pun yang bisa mencari alasan-alasan semacam itu ketika misalnya Allah sudah menyampaikan hukum-hukum yang sudah dibuatnya kepada seluruh umat manusia. Fitar kifahsihi ma'dzuran lam yakunil abd ma'dzuran fitar kifahsihi. Jadi tidak ada seorang pun hamba yang bisa mencari-cari alasan untuk meninggalkan dari yang namanya mencari tahu anha, tentang apa? Hukum-hukum syar'i itu. Wala siyama law alima anna minha ahkaman ilzamiyatan. Lebih-lebih lagi kalau misalnya dia mengetahui bahwa di antara hukum-hukum itu terdapat hukum-hukum yang sifatnya apa? Ilzamiyatan, yang sifatnya harus atau kita istilahkan wajib. La yardal maula mukhalifat. Di mana di situ hukum-hukum yang sifatnya ilzami itu, yang harus itu, yang istilahnya wajib itu, Allah tidak akan mungkin ridho kalau seorang hamba menentang daripada hukum tersebut. Nah, jadi itu ketika sudah disampaikan, maka sudah menjadi wajib bagi kita hamba ini untuk mencari tahu pengetahuan itu, dan Allah tidak ridho dengan kelalaian kita. Sehingga walidzalika la yajidul jahl biha udhran. Tidak ada istilahnya yang tidak ada kata-kata uzur, tidak ada kata-kata tidak berhalangan. Nah, faminal lazim ayyatlubal il, maka sudah semestinya ayyatlubal il bi ahkami af'ali. Maka sudah semestinya setiap hamba, setiap mukallaf itu harus mencari tahu, harus mengetahui hukum-hukum dari setiap tindak tanduknya, dari setiap perilakunya. Fi mukhtalafi syu'unihi, dalam berbagai aspek kehidupannya. Ya tentunya dalam rangka apa? Ya amnan min iqabil maula fi mukhalafatil takalifihi. Ya istilahnya supaya terbebas, supaya aman dari ancaman siksaan maula. Itu Allah Subhanahu wa taala ketika kita misalnya menentang taklif-taklif tersebut, taklif-taklifnya, tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita menentang, artinya kita tidak akan aman daripada iqabul maula, siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, wahada ma yaqtadi luzumus suluk nahwu ilmil fiqh. Sehingga dengan ini semua, disinilah kita harus istilahnya bersuluk atau mempelajari ilmu fikih. Kenapa? Ya karena yang namanya ilmu fikih itu li'annahu ilmun yubhathu fihi anil ahkamil lati syurri'at lil ibad fi jami'i syu'unihim al-amaliyah. Karena di dalam ilmu itu, di dalam ilmu fikih itu dibahas tentang Tentang hukum-hukum yang di mana di sana
disyariatkan, ditetapkan bagi setiap hamba. Bagi setiap hamba untuk apa? Untuk seluruh urusan-urusan, seluruh perkara-perkara kehidupannya yang praktis, tindakan-tindakannya itu diatur semua oleh di dalam ilmu fikih ini. Hatta yanalu man amila biha biridhal maula jalla sya'nuhu. Sehingga kemudian ketika dia mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam kitab itu, di dalam ilmu fikih itu, maka dia akan, barang siapa yang mengamalkannya, maka dia akan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahsulu 'ala sa'adatid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Dia akan mendapat kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Fa innahu miftahul basirah. Karena ilmu itu adalah merupakan kunci daripada basirah itu. Kunci daripada pandangan hati, basirah itu. Wa sababu al-wusuli ila al-maratibir rafi'ah, dan itu menjadi tangga menuju apa? Tingkat-tingkat yang sangat agung atau tinggi. Nah, itu untuk pertemuan pada sesi perdana ini bagi mukaddimah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.